Iya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Raja Hizkia. Ya, jadi di sini Raja Hizkia ini menghadapi satu problem di mana dia menghadapi Raja Sanherib, raja dari Asyur. Jadi waktu itu kalau kalian baca di 2 Raja-Raja 18 sampai 19, maaf, 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai pasal 19. Kalau kalian baca, ceritanya itu mengenai Raja Hizkia dalam struggle-nya menghadapi Raja Asyur itu. Jadi begini awalnya, Sanherib maju menyerang semua kota-kota berkubu yang ada di Yehuda dan juga direbut. Maka Hizkia mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan orang-orang di Asyur, apa yang menjadi tanggungan atau apa yang menjadi denda bagi itu. Kata Raja Asyurnya setelah ditanya, ternyata dia minta 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Kocaknya lagi, karena saking struggle-nya, saking sulitnya, bahkan sampai bait Allah menjadi korbannya, dimana emasnya dikulitin biar bisa jadi bahan untuk ngebayar ke Raja Asyur. Lalu bukannya masalah tambah selesai, masalah makin jadi, dimana yang datang malah tambah ngehasut-hasut aja gitu. Malah semakin lama semakin jadi ya, banyak yang menghasut gitu, menghasut akan Raja Hizkia yang jadinya masalah semakin berat, bukannya semakin selesai malah semakin berat. Tetapi apa yang dilakukan Hizkia mari kita baca di 2 Raja-Raja 19. Nah, Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan berkabung di dalam rumah Tuhan. Di sana juga ada orang-orang teman-temannya. Dan mereka berkata, hari ini susah banget hukuman penistaan, sebab sudah datang waktunya melahirkan anak tapi tidak ada kekuatan. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar semuanya. Tuh. Terus mereka, para pegawai, pergi ke Yesaya bilang begini firman Tuhan, jangan takut apa yang dilakukan oleh budak-budak Asyur, jangan takut akan perkataan yang sudah dihasut-hasut itu. Ya. Hizkia, ketika juru minuman Asyur pulang, Asyur lagi lawan Libna, sebab susah didengarnya bahwa raja pergi ke Lakis. Dalam pada raja itu mendengar Tirhaka, raja Ethiopia. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau, maka disuruhnya kembali utusan pada Hizkia. Beginilah kamu katakan pada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjadikan Yerusalem tidak akan diserahkan. Pokoknya masih aja dihasut. Hizkia menerima surat itu, lalu membacanya, kemudian pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan dan berdoa. Dia berdoanya panjang banget. Ya. Lalu setelah dia berdoa, ada yang menjadi tanda. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun kedua apa yang tumbuh dari tanamannya pertama. Tetapi tahun ketiga menaburlah kamu, menuai dan membuat kabel anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda itu, orang yang masih tinggal di sana, akan bakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dari gunung Sion, orang yang terluput. Dia cemburu Tuhan semesta Allah akan melakukannya. Sebab Tuhan berfirman tentang Raja Asyur. Ya, akhirnya setelah banyak struggle, dari dia harus terpaksa membayar hutang, dihasut dari sana sini, kalau kalian baca sendiri, dan sampai Raja Hizkianya stres, Hizkia tetap berdoa dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan Tuhan menjawab bahwa Raja Asyur tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak
menimbun tanah menjadi tembok akan mengepungnya. Ya, tidak menimbun tanah dari temboknya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini tidak akan masuk. Aku akan memagari kota ini karena Daud. Karena Tuhan masih setia loh pada Raja Daud. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan dan dibunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Besok pagi semuanya kayak orang mati belaka. Maka Sanherib pergi dan pulang, dan dia tinggal di Niniwe. Waktu itu dia lagi menyembah di dalam Clonis Rock. Maka Adramelek dan Sarezer, anak dari Sanherib, membunuhnya dengan pedang. Dan mereka pergi ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan Sanherib. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Sekalipun masalah kita boleh berat, mungkin kita sering kayak masalah dihasut, masalah ini dan itu. Kita belajar dari Hizkia. Memang banyak masalah datang. Kalau kita pakai kekuatan sendiri belum tentu kita cukup. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya pada Tuhan bahwa janjinya ya dan amin. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan sanggup menolong. Bahkan buktinya sudah ada di 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 37, Tuhan telah bekerja. Buktinya apa? Tuhan punya cara sendiri. Tuhan membunuh langsung 185.000 orang Asyur. Dan Sanherib dibunuh dengan cara yang tragis saat menyembah Allah-Allah lain. Gitu. Oke, sekian firman pada kali ini. Intinya kita satu. Apapun masalahmu, masalah kita pasti ada. Yang penting Tuhan selalu punya cara yang terbaik. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetap andalkan kekuatan Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.